Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang sedang menunggu datangnya buka puasa, ya kan Bu, Pak? Pasti ya. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita kembali bisa berkumpul di tempat yang insya Allah ketika kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, ya tempat ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang tadi disampaikan itu tema besar sekaligus juga berat untuk menyampaikannya. Ya. Tapi saya kira kita semua ingin menjadi secara pribadi, ya, ingin menjadi muslim yang sukses dunia akhirat. Kalau sekupnya keluarga, kita ingin menjadi keluarga yang sukses dunia akhirat. Kalau tadi koriknya mana tadi? Oh, di ini sama saya pun juga. Ya. Di surat apa tuh Bapak? Surat Ibrahim ya? Iya kan? Kalau ada Ibrahimnya tadi, ya. Itu ayat tersebut berbicara bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah lembah yang sekarang itu kita kenal sebagai kota Makkah, ya, di Masjidil Haram. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, ya, ibu-ibu nggak kedengeran, kesinin aja speakernya. Kedengeran kok, Pak. Hah? Kedengeran. Oh, kedengeran. Soalnya berisik. Kalau Bapak khusyuk. Oh, maafin ya Bu. Namanya juga anak-anak, anak ibunya. Ya, sekarang kalau Ibu ya dan Bapak pernah ke Tanah Suci, ke kota Makkah Al-Mukarramah, tempatnya udah nggak kayak dulu lagi. Gitu. Ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, aku ditempatkan atau aku menempati sebuah tempat, ya, yang tidak ada tanaman, ya, aku dan keluargaku. Tidak ada kehidupan di sana. Ya, ditempatkan atau menempati tempat itu di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, tidak ada tanaman. Tanaman aja nggak ada, apalagi orang di sana, ya. Itu tidak ada. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, agar nanti generasiku itu akan mendirikan sholat. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala fasilitas kehidupan kepada kita, ya. Sempurna sekali, ya. Alam semesta ini Allah ciptakan, ya, agar bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya, untuk berkhidmat kepada makhluk yang namanya manusia. Kalau kita faham demikian,
maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syukurnya selain kita mengucapkan alhamdulillah? Kita juga harus bersyukur bagaimana kita bisa beramal. Kita bisa beramal soleh. Kita ingin amal soleh ini kita lakukan, ya, baik secara pribadi sebagai individu muslim dan juga kita sebagai satu keluarga. Kita ingin keluarga kita kan selamat dunia akhirat. Contoh begini, ya, kita prihatin terhadap dan juga berempati terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Indonesia yang baru ini di Aceh, ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Terjadi gempa, ya. Belum lama sebelumnya itu gempa dan tsunami. Saya dapat cerita dari teman yang di sana, ada 1, 2 bahkan lebih anggota keluarganya itu yang tidak selamat. Sedih mereka. Ketika nanti pada hari kiamat, semua kita kan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hidup di dalam kandungan ibu kita. Ya. Ingat gak? Gak ada yang ingat. Dalam kandungan, kemudian lahir, anak-anak terus besar, gitu. Sekarang kita sedang merasakan namanya fase kehidupan dunia. Setelah ini semua kita akan mendapatkan giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling enak itu meninggalnya bulan Ramadan ini, ya, bulan Maghfirah. Ada mau duluan? Ya, Ibu ada mau duluan, Bu? Semuanya pasti bilang nanti aja, ya. Setelah meninggal, kita akan mengalami yang namanya alam barzakh. Ya. Alam barzakh itu semua kita akan mengalami. Baik yang dikubur, yang nggak dikubur, yang matinya dibakar, yang tidak dibakar, ya. Yang nggak ketemu jenazahnya, itu akan mengalami alam barzakh. Kalau kita gampangnya alam kubur, karena kita taunya jenazah itu dikuburin, gitu. Walaupun tidak dikuburkan, ya, kita sebagai orang beriman kepada yang gaib itu akan mengalami kehidupan, ya, namanya alam barzakh. Di situ akan menjadi rumah masa depan dan menjadi transit sementara kita akan menuju ke akhirat nanti. Nanti ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan, ya, nanti hari dikumpulkan seluruh umat manusia dari Adam sampai manusia yang hidup di akhir zaman nanti. Kemudian akan ada namanya hari, ya, dihisab, ditimbang. Kemudian akan ada hari pembalasan. Ya, dihisab nih. Hisab itu apa? Dihitung amal kita. Nih di dunia suka sholat atau enggak? Dunia bagaimana amal sholat atau enggak? Baca Quran atau enggak? Ya. Dan nanti orang-orang beriman, ya, kita mengimani kan, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan rukun iman yang 6 itu. Nanti pada hari kiamat itu semua orang itu akan mendapatkan kitab amalnya. Istilahnya kalau bahasa kita mungkin ilustrasi yang lebih dekat, walaupun mungkin itu ilustrasi yang tidak benar, dapat raport gitu. Hasil tes, hasil ujian untuk naik tingkat itu, nih hasilnya. Ya. Kita akan semua ini akan mendapatkan kitab amal kita, ya. Kemudian diperlihatkan ini. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitab amal itu dengan tangan kanan itu fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Jadi begini. Ya, ini amal saya. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di ayat lain disebutkan seperti itu. Orang yang menerima kitab amalnya, ya, selama dunia itu beramal apa, akan menerima dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah.
Terus Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, bertanya, bukannya setiap orang yang dihisap itu akan diazab ya Rasulullah? Dihisapnya kalau di akhirat, kenapa kamu begini? Kenapa begini? Gitu. Kalau itu ada munaqashah, ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, pasti akan mendapat itu. Kata Rasulullah SAW, innama huwal ard, gitu. Itu hanya diperlihatkan saja. Ini amal kita begini. Ya, setelah itu Allah maafkan kesalahan kita, ya, kekurangan kita, Allah maafkan. Itu bisa masuk surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian orang tersebut akan kembali ke keluarganya dengan apa? Sukacita. Senang. Ulama menafsirkan sini ahlihi masrura itu keluarganya, ya, dia dengan sukacita kembali kepada keluarganya. Keluarganya yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk di surga. Nggak tahu saya juga bentuknya seperti apa, ya. Keluarga di surga. Yang kedua adalah keluarga orang tersebut, orang mukmin tersebut yang hidup di dunia, ya, yang dia itu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya, yang dia sembah, dan Muhammad Rasulullah. Itu akan berkumpul semua nanti. Anaknya, istrinya, suaminya, ya, keluarga-keluarganya yang tidak syirik itu masuk semua, berkumpul. Kita senang kan ketika dalam suasana sukacita berkumpul, ya, senang. Masuk surga semua. Nah, sekarang bagaimana kita, ya, yang belum berkeluarga, mikirin cari bagaimana pasangannya, ya. Ini dekat saya, ya, ada satu yang belum nikah. Ya. Sebelah mana, Tat? Lalu jadi MC salah sendiri. Ya, ada yang sudah berkeluarga, gimana nih saya udah ini? Gampang dari nanti saya kasih tahu. Yes. Ya, ada yang apa, pasangan lama, pasangan baru gitu, ya. Pengantin lama, pengantin baru. Tetap kita harus hadapi kehidupan dunia ini agar kita bisa selamat dunia akhirat. Ya, orang kalau waktu masih bujangan, ya, atau masih apa, kalau perempuan apa? Bujangan, gadis, ya, bilang perawan gak enak. Ya, gadis dan bujangan gitu, ya. Bukan, kalau bilang bujangan jemput ibu-ibu sana. Ya, pasti dia akan mencari pasangan. Dicari pasangan yang terbaik buat dia. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi sekarang bagaimana ketika kita sudah, ya, menjalani rumah tangga ini, agar rumah tangga ini, ya, ini kan keluarga. Keluarga itu terdiri dari suami istri, kalau punya anak dan juga cucu dia nanti. Itu keluarga. Kita ingin membentuk keluarga yang keluarga muslim, keluarga yang bernilai Quran di situ. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, dalam mukadimah saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari azab api neraka. Ini panggilan ini nidaul iman, ya, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari azab api neraka. Yang ingin saya sampaikan di sini pertama kali adalah bagaimana kita menjadikan keluarga ini keluarga yang soleh, ya. Soleh itu baik, ya. Keluarga yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Selain kita beriman, ya, kan rukun Islam itu pertama apa? Mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Tapi jangan bilang sholat, ntar aja sholat nomor 2, gitu kan? Syahadat nomor 1, gitu. Sholat itu nomor 1. Tapi sebelumnya syahadat, ya.
sholat, ya. Kenapa kita ini sholat? Ya, wajib kita lakukan sholat. Kita kerjakan. Saya ingatin ya. Ada yang belum sholat asar? Ibu-ibu? Enggak, soalnya tadi saya hampir lupa gitu kan, saya sholat asar tadi ya. Kalau yang belum sholat, sholat dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Jadi ini ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hubungan apa nih? Namanya vertikal ya. Gitu. Itu yang pertama kali dihisab, ya. Amalan seorang hamba itu adalah sholatnya. Bagaimana kalau kita nggak sholat? Ya, di rumah kita ada orang yang tidak sholat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Nanti akan dihisab. Kalau sholatnya benar, amal semuanya benar, insyaallah. Artinya apa di sini? Nah, kalau gitu kita sholat aja lah, nggak usah zakat. Bukan, nggak usah berbuat baik, bukan itu. Kalau orang ya sholat kemudian dia memaknai sholat itu dengan benar, dia hayati, ya. Sholat itu apa sih kan? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika kita sholat, kita suka berbuat kekejian, mungkar, dusta, menipu orang, ya kejahatan-kejahatan lainnya, baik kejahatan kepada orang atau juga kita bermaksiat kepada Allah SWT. Berarti kita harus koreksi sholat kita. Ya udah nggak usah sholat, bukan itu. Ya. Sholat yang dikerjakan, perbuatan-perbuatan tidak baik itu kita tinggalkan. Ini sholat, ya. Bulan puasa ini ada gak yang sholat lebih dari 5 waktu sekarang ini kita kerjakan? Ada. Sholat itu sehari cuma 5 waktu, wajib, gitu ya. Kemudian kita sholat apa? Sholat tarawih di sini. Yang dimaksud sini adalah sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Setelah sholat, ya, ingin saya sampaikan juga adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang belum baca Al-Quran? Belum baca ya, ntar malam dibaca sholat tarawih. Ya, kalau sekarang nggak sempat. Membaca Al-Quran Al-Karim, ya. Bagi yang sudah mampu membacanya, yang belum mampu ya belajar. Ya pelan-pelan, insya Allah bisa. Setua apapun kalau mau belajar itu bisa baca. Ya. Baca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, penolong kita nanti pada hari kiamat. Nah terus bagaimana agar keluarga ini menjadi keluarga yang Islami, agar menjadi keluarga yang Qurani? Yaitu apa? Kita jaga nilai-nilai Islam di dalam diri kita dan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita ingin masyarakat kita, ya, atau orang yang ada di lingkungan kita itu baik, maka kita harus tanamkan dulu nilai-nilai Islam itu pada diri kita. Akim ta'alim al-islami fi qalbika takum fi ardika, ya. Tanamkan, dirikan, ya, munculkan nilai-nilai Islam itu pada diri kita. Misalnya nanti akan muncul, ya, di tempat kita berpijak. Ya di sini alhamdulillah sudah dilakukan tuh nilai-nilai Islamnya. Walaupun bisa jadi yang melakukan bukan orang Islam. Dan kita juga akan melakukan itu, tertib, bersih, ya, keamanan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana tinggal sholatnya, ya, bertetangganya. Ini Islam itu nilai mulia sekali, ya, nilai Islam itu. Kalau kita dalam Islam itu diajarkan bagaimana bisa bertetangga, bagaimana bisa menghormati tamu, ya. Sebelum itu bagaimana keluarga kita ini nih harus menjadi keluarga yang bagus, yang baik. Kalau Rasulullah SAW, ya, itu katakan dalam hadisnya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kalau ada suami yang tidak berbuat baik kepada istrinya, ya, itu bukan suami yang baik. Kalau ada istri tidak baik kepada suaminya, bukan istri yang baik. Kalau ada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan anak yang baik.
gitu ya, anak kita itu anak juga kan ya, anak orang tua kita. Ada kalau orang tua tidak berbuat baik kepada anaknya, ya, berarti orang tua yang durhaka juga. Terus bagaimana agar kita ini, ya, rumah ini menjadi rumah yang penuh cahaya, rahmat, rumah yang baik? Tanamkan nilai-nilai Islam. Ya, waktu yang 24 jam ini, ya, itu kita gunakan untuk setiap aktivitas itu bernilai ibadah. Jangan kita pahami itu ibadah hanya apa? Sholat, zakat, haji, ya, puasa. Bukan itu saja. Aktivitas baik ketika kita niatkan untuk Allah SWT, itu akan bernilai ibadah bagi seorang muslim. Dari mulai melek, ya, bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ya, itu kalau kita gunakan, ya, agar kita bisa taat kepada Allah SWT, yang mencari nafkahnya, belajarnya, mendidik anaknya itu, ya, menafkahi istri dan keluarganya, membantu suami dan mendidik anak-anaknya, itu akan menjadi nilai ibadah. Kalau bagi seorang ibu, nih Bu, ya, saya kasih tahu Bu, mau dengerin gak Bu? Mau. Ini buat ibu-ibu nih, Bu. Dan bilangnya sama kok saya dibilang berisik. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ya, ibu-ibu tuh pemalu mereka, ya, banyak yang pemalu. Tapi ada beberapa orang diantaranya itu Asma binti Sakan itu, dia berani, ya, menjadi juru bicara sahabiah. Cemburu mereka, ya, terhadap pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Laki-laki kan dia bisa berperang di jalan Allah, bisa sholat berjamaah di masjid, sholat jenazah, ya, sholat Jumat. Pokoknya ada amalan-amalan yang hanya dibolehkan atau dikhususkan atau kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki. Terus bagaimana kami, ya Rasulullah SAW? Nabi nengok ke para sahabatnya gitu. Ada gak wanita seperti ini? Ya. Jadi ada wanita yang cemburu terhadap amal soleh orang lain. Ya. Cemburu gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW sampaikan bahwa apa yang kamu kerjakan, ya, mendidik anak, ya, mengurus suami, maksudnya apa? Ya, membantu suami gitu, ya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, itu dia berbakti, ya, dia berbuat baik di rumahnya itu, ya, itu, ya, ganjarannya sama dengan yang mereka lakukan. Ini kan seorang ibu yang luar biasa. Ada lagi dulu seorang ibu yang, ini ibu-ibu mulu ya, seorang ibu yang ketika suaminya itu ingin keluar rumah, ini keluar rumah untuk mencari nafkah, kata sang istri, ya, dengan kata-kata yang lemah lembut, iyyaka wa kasbal haram, wahai suamiku, hati-hati kamu, ya, mencari harta yang haram, nafkah yang haram. Mungkin kalau bahasa kita, suamiku bercinta, gitu kan, ya atau apalah gitu. Papa, tolong jangan cari yang haram. Kenapa? Fa inna, ya, nasbiru alal ju'i wal atas. Sungguhnya kami tahan lapar, ya, dan haus. Apalagi bulan puasa nggak boleh makan siang, ya, dan minum juga, ya. Tapi apa? Kami tidak bisa tahan, tidak bisa bersabar terhadap apa? Azab api neraka. Artinya apa di sini, Bapak Ibu sekalian? Seorang istri tadi itu memberikan nasihat, pesan-pesan yang luar biasa agar keluarganya itu terselamatkan dari azab api neraka. Ya, ini nilai-nilai Quran ini harus kita tanamkan kepada diri kita dan juga anggota keluarga kita. Ya. Ada saling tolong menolong, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah di antara kalian itu dalam rangka kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya jangan saling tolong menolong itu dalam rangka dosa dan permusuhan. Gitu. Ya, di rumah kita coba. Kita kan ingin rumah kita baiti jannati, rumahku surgaku. Kita nggak ingin sekedar omong kosong, tapi ada usaha-usaha itu. Ya. Kalau untuk suami istri, gitu kan ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmati suami yang bangunin istrinya, gitu ya. Kemudian nggak mau bangun untuk sholat malam, maksudnya ya, sholat malam, Bu, untuk sholat malam. Tapi sholat malam ya bolehlah setelah itu. Sholat malam, ya. Kalau dia nggak mau, kita cipratin air, gitu, ya. Biar bangun, maksudnya untuk apa sholat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Bang, bangun bang, gitu kan. Bang. Ya. Asik dibangunin, gitu kan. Ngapain sholat malam? Oh gitu. Tidur lagi, nggak mau cipratin, gitu kan. Kemudian belum diambil. Cipratin air, bangun. Kemudian sholat malam, Allah Subhanahu wa taala akan rahmati dua pasangan tersebut. Gitu nanti kalau udah nikah, ya. Amin. Ya amin, jadi mau ya kalau nggak amin. Insya Allah doa di bulan puasa ini, kita lagi puasa ya, bulan Ramadan, dikabulkan ya. Atau apa? Kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak ya, kenal lagi belum jadi ya. Itu bagaimana bisa apa? Memerintahkan kepada anak-anaknya itu untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, puasa, sholat, ya. Kita didik nih yang belum balik, kita latih. Mereka belum wajib belum gitu, tapi kita latih, ya. Kita latih. Yang sudah besar kita ingatkan, susah diurusnya. Kewajiban kita untuk mengingatkan, ya. Tidak dalam kekerasan, ya. Kalau dipukul aja, pukul ngingetin, kamu kalau orang Betawi itu sholat. Gini dilaporin nggak sama polisi di sini? Kriminal gak tuh? Laporin juga ya? Kalau di sini lawan juga ya? Ya udah lulus aja dah gitu kan. Sholat gitu kan. Ya. Sholat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ini aku sayang kepada anak-anakku ini. Tapi mereka susah belum dengar. Tapi aku yakin bahwa Engkau Maha mendengar, Maha mengabulkan doa hambanya. Tolong kabulkan ya Allah, agar anakku ini mendapatkan petunjuk. Mungkin pada istrinya, agar istriku ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayahmu ya Allah. Sang istri gitu juga. Anaknya ya disuruh, diperintahkan untuk sholat, untuk puasa. Ada di antara keluarga kita yang susah. Tidak kita musuhi, justru kita tambah sayang kepada mereka. Ya. Kekuatan doa orang tua itu luar biasa. Ya. Karena apa? Salah satu doa yang tidak bisa atau yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa orang tua kepada anaknya. Dan juga doa orang tua atas anaknya. Itu hati-hati juga. Ya. Kita doakan anak kita, ya, suami kita belum dapat hidayah, belum mau sholat, belum mau puasa, doakan. Ya. Nanti saatnya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ya pintu hati. Doakan yang baik-baik. Jangan sampai kita doain ngumpain anak kita. Ya. Kasihan. Ya. Ini harus kita tanamkan, ya. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran pada anak-anak kita. Ini jam berapa nih? Berapa menit lagi? Sampai 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan satu dua pertanyaan. Kita tanamkan ini keluarga kita ya. Kita inginkan berkumpul bersama. Ingin berkumpul bersama dalam suasana sukacita, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Harus berusaha. Saya, ya, alhamdulillah sudah berkeluarga. Ya. Anak saya 6. Ya. Ada yang susah juga disuruh sholat. Ada yang gak mau bangun. Ya, kalau dibangunin sholat. Memang saya masih kecil-kecil gitu kan, susah bangunin gitu. Ya. Tapi coba, akhirnya besok mereka bangun dengan istri. Ya, ini saya ceritain aja. Bukan berarti tidak ada masalah rumah tangga.
Ada. Orang Nabi aja pernah dicemburuin sama istrinya. Ya. Pernah dicemburuin gitu. Tapi Allah berikan teguran-teguran yang baik. Sehingga itu akan menjadi apa? Itu kan wahyu ya. Akan menjadi contoh buat kita. Oh, begini cara menyelesaikan rumah tangga kita. Dengan suami, dengan istri, dengan anak ya. Ini kan Rasulullah SAW ya, manusia termulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Rasulullah SAW ya, itu agar menjadi contoh buat kita umatnya. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi Rasulullah ini teladan buat kita. Ya kita coba ikuti ya ajarannya terus sedikit-sedikit. Ada ajaran Nabi yang sudah apa? Dilaksanakan oleh orang lain. Bukan orang Islam sudah melaksanakan. Bukan berarti itu ajaran Islam. Cuma kita belum melaksanakannya. Saya kalau melihat baca sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi itu indah banget. Para sahabat, para tabiin, para ulama itu indah gitu. Ya. Walaupun ketika di Saudi itu melihat kayaknya orang Arab ini banyak yang kasar, masa sih begitu? Nggak mungkin. Ternyata ada, saya ketemu orang Mesir, orang yang lembut, baik. Orang Saudi yang lainnya ya, dosen saya itu baik gitu. Begini kali ya dulu Rasulullah. Jadi beliau itu sebagai tauladan kita ya, bagi orang siapa? Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang masuk surga, kenikmatan yang paling besar itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan di surga nanti? Namun kita jangan bayangin Allah gimana. Itu tidak boleh kita bayangkan. Kita ingin bertemu dengan kekasih aja gitu kan, rindu sekali ya. Apa yang disuruh oleh kekasih itu kita lakukan ya. Manggilnya aja manggil penuh dengan kasih sayang. Ketika sudah menikah ya, sudah punya anak 1, 2 ya, terpeleset gitu, yang aku udah jatuh gitu kan, dibilang apa? Bangun aja sendiri, udah gede gitu kan gitu. Udah gak sayang lagi. Ini ingin ketemu sang kekasih seperti itu ya. Rindu dia. Nah ini kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ya, dan mengharapkan hari akhirat nanti mendapatkan surganya Allah SWT. Bapak dan Ibu sekalian, kita sedang berpuasa ini ya. Itu kan kita akan mendapatkan 2 kebahagiaan ya. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan pada saat kita berbuka puasa. Ya, saya yakin semuanya ini sedang menunggu buka puasa. Ya. Datang ke sini bukan satu-satunya ingin dengerin ceramah, yang kedua lah. Ya. Buka puasa di sini. Kalau enggak, ntar kalau maghrib jangan kasih dia. Ya. Menunggu buka puasa. Kenapa? Ketika azan itu, ya, kalau di Indonesia ada beduk gitu, ketika beduk maghrib, orang akan berbuka puasa. Senang. Nggak ada yang nyesel. Ya maghrib gitu kan. Nggak ada tuh gitu. Dia akan senang berbuka. Bahkan ada waktu saya di di Perth kemarin itu ya, ada orang Australia asli ya, beliau Muslim. Dia bilang cerita temannya itu dia baru merasakan nikmatnya itu makan itu ketika dia berpuasa, setelah berpuasa. Maksudnya apa? Saat berbuka puasa nikmat sekali. Dia bahagia. Berbeda. Kalau kita lapar kan kapan kita makan, ya? Dan tidak ada nilai pahala di situ. Kalau makan hukumnya apa coba? Haram kalau yang kita makan haram. Ya. Hukumnya itu mubah. Ada makanan nih, gitu. Kita makan boleh, nggak makan nggak boleh. Minuman ada mau minuman boleh, ya kita makan boleh, ya kita minum boleh, nggak minum nggak boleh. Ya. Nah ini ketika berbuka puasa ya, dia apa? Senang, berbahagia.
Jadi pada saat berbuka puasa, seorang yang berpuasa itu akan merasakan kesenangannya. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia akan berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa berbahagia? Dia akan mendapatkan apa yang selama ini dia kerjakan di dunia berupa amal soleh. Dan khususnya adalah berpuasa, karena puasa itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat nanti kembali ke kita semua, sholat, zakat, ya. Bahkan zakat yang kita bayarkan itu untuk menghilangkan segala kerusakan, keburukan yang tidak baik dalam harta kita, itu membersihkan ya harta kita dan jiwa kita. Tapi kalau puasa, kita berpuasa itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan mengajarkannya. Dalam puasa kita bersabar, orang bersabar itu ya akan mendapatkan pahala yang tidak ada hitungannya. Jadi Allah berikan. Kalau orang kerja ada gaji, berapa gajinya? $100.000. $100.000 berapa sih? 1 miliar, ya. $1 juta, gitu kan? Sekian dan lain. Itu ada batasannya. Ya. Tapi sekedar nggak makan dan nggak minum, ya, Allah SWT akan berikan ganjaran yang luar biasa di surga nanti. Nah, ini harus kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita ini. Mereka baca Quran, ya, mereka berpuasa, sholat, berzakat, ya, di dalam rumahnya itu senantiasa ada zikrullah, ya, jangan zikrul syaitan, ya, zikrullah. Jangan sampai rumah kita ini sehari nggak ada yang baca Quran. Baca Quran. Ya, sedikit kita bacakan Al-Quran. Itu akan datang keberkahan. Ya, setan itu akan lari dari rumah kita. Artinya apa? Allah berikan rahmat dan Allah akan berikan keberkahan di rumah kita. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, jadikan rumah kita ini ya, rumah Quran. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran, bukan sekedar dipajang saja, tapi apa? Dibaca. Jangan nanti, oh mana Qurannya? Itu tuh Qurannya. Kenapa? Itu buat bacain si dia tuh udah meninggal gitu, ya. Jangan sampai Quran itu kita dengar pada saat nanti kita sudah mati. Oh, ada yang bacain Quran tuh. Gitu. Kalau di Indonesia tuh ada gerakan rumah Quran, apalagi rumah tahfidz, ada lagi satu rumah satu penghafal Quran, bahasa Inggrisnya apa? Satu rumah satu hafiz, apa bahasa Inggrisnya? One house apa one home? One house one hafiz gitu ya. Satu rumah satu penghafal Quran. Saya yakin setiap kita ini sudah mempersiapkan itu. Kenapa? Karena anak-anak kita kan ada yang belajar sekolah Islam, ada yang belajar ngaji. Itu kan pada hakikat sudah belajar terus. Ya, tinggal bagaimana ditingkatkan. Oh, dia sudah hafal Al-Fatihah, hafal surat An-Nas, terus hafal. Di sana pendidikan itu lebih bagus. Ada yang hafal 1 juz, 2 juz. Saya waktu di PAP itu tinggal di sebuah rumah teman, ya, yang mengundang saya. Itu anaknya kelas 4 SD, ya, sudah hafal 1 juz lebih. Yang satu kelas 3 SMP. Saya dengerin, dua-duanya luar biasa, bacaan Quran lancar, bagus. Gitu. Saya sampai terkagum-kagum. Udah gitu, kamu, ini udah malam, udah selesai belum 1 juz bacaannya? Belum, cepat. Nggak diancam enggak. Coba diingatkan, cepat. Sebelum tidur. Baca dia, saya dengerin. Luar biasa. Ya. Ini barangkali doa ya dari orang tua kita, ya. Dari orang tuanya. Ya selesai. Pengumuman. Baik. Sebentar. 2 menit lagi. Aduh, ini pengumuman buat mobil kan? Bukan. Oh, bukan. Baik. Ya. 2 menit lagi apa nih? Ceramah cuma 2 menit ya. Intinya apa? Bagaimana ya kita menjadikan keluarga kita ini selamat dunia akhirat. Titik. Atau koma ya. Selamat dunia akhirat apa? Itu kita pelihara nilai-nilai Islam tadi itu, ya. Kadang sholat ini menjadi hal sepele. Ini berat, ya. Berat karena pertama kali yang akan dihisab itu sholat ini.
Ada udah tua, ya, dia nggak sholat, kasihan. Saya ngeliat kasihan gitu ya. Ada masih muda, berani banget, emang umurnya akan panjang. Siapa yang tahu? Bisa jadi bapak duluan yang meninggal, saya belakangan. Saya belakangan, bapak duluan atau ibu gitu. Gak mau kalah. Udah ada catatannya, tapi kan kalau kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, ya, dicabut nyawa kita, kita dalam beribadah, dalam keadaan baik, insya Allah itu akan husnul khatimah. Ya, penutupan itu baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kita rasakan. Ya, jangan kamu meninggal itu kecuali dalam keadaan berserah diri, muslim, Islam, gitu. Dalam keadaan beribadah pada Allah SWT. Ya. Pokoknya kita setelah ini, ya, harus evaluasi diri masing-masing. Tidak ada lagi di antara kita tuh yang malas-malasan ibadah. Ini bulan puasa ini kan bulannya musim kebaikan, iya kan ya? Musim kebaikan, coba deh. Mana ada kita datang kumpul-kumpul seperti ini, ya, sore-sore sampai maghrib. Emang puasa? Kan kagak. Kemudian malam ini kita sholat habis isya 11 rakaat. Sholat apa? Sholat tarawih. Kagak ada, hanya ada pada bulan Ramadan. Baca Al-Quran giat orang nggak ada kecuali pada bulan Ramadan. Bersedekah orang giat nggak ada kecuali pada bulan Ramadan. Mengajak anaknya ke masjid, sholat dan amal-amal soleh lain itu peningkatan tidak ada kecuali pada bulan Ramadan. Bahkan orang pergi ke tanah suci itu di bulan Ramadan, ya, itu namanya umroh. Bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi, ya, itu biayanya mahal. Mereka datang hanya beberapa hari saja, itu biayanya itu seperti orang pergi haji. Itu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kebaikan-kebaikan, ya, amal soleh itu gemar dilakukan oleh banyak orang kaum muslimin. Jadi untuk membina diri kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita, suami dan istri kita itu kan. Ini bulan Ramadan saatnya sudah berlalu, ya, 11 hari, ya. Tinggal beberapa hari lagi ke depan. Kita manfaatkan untuk mendidik, untuk membiasakan diri kita ini untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini. Sehingga nanti ketika kita sudah selesai Ramadan, ya, kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan ridha Allah SWT, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Makanya puasanya harus benar, gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi nanti akan kita puasa, ya Allah, ya, jadikan puasaku ikhlas karena kamu, gitu. Sholatnya juga dijaga, ya. Bayar zakatnya ditunaikan. Nanti apa? Akan dihapuskan dosa. Seperti anak yang baru lahir, ya, tidak berdosa anak itu, ya. Ya, demikian. Sekali lagi, setelah acara ini kita pulang, ya, harus ada perubahan, ya. Tidak ada yang memantau kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sudah ada malaikat rakib, ya, atid yang akan mencatat kita, ya. Baik buruknya itu ada, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan, ya, kalau bahasa kita tuh sudah ada CCTV-nya, dipantau terus aktivitas kita, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau itu benar datang dari Allah, kalau salah dari saya yang lemah, ya, mohon dimaafkan. Ibu-ibu juga, kalau tadi tersinggung, maafkan saya, Bu, ya. Saya sudah minta maaf, ya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وجميع أعمالنا ظاهرا وباطنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا مجيب السائلين ويا مجيب الدعوات. ندعوك، نسألك ولا نسأل غيرك يا الله. نسألك في هذا الشهر المبارك، وأنت قلت في كتابك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونحن نسألك وندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم. وقلت في كتابك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونحن ندعوك يا الله فاستجب دعاءنا يا الله يا رحمن. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.